saya pikir lebih dari 7 laporan, tapi itu tadi nggak diproses. Setelah selesai pemungutan suara, sejak hari pertama dan seterusnya saya bilang no negotiation. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Anda bilang kemudian top mind yang kedua curang? Gitu? Salah satu yang masif dilakukan itu adalah pemanfaatan kewenangan program kegiatan. Itu kan ada dalam undang-undang pilkada. Iya. Jadi ya petahana begitu kata orang. Dan itu masif sekali. Kata orang atau kata Anda? Enggak, artinya itu kan petahana biasa begitu, di mana-mana petahana begitu kan, itu sudah menjadi apa ya, semacam menjadi pengetahuan umum ya. Gitu. Nah, itu terjadi di Kalimantan Selatan juga. Dan agak kasat mata sebenarnya. Sayangnya kita laporkan ini ke Bawaslu, ya tidak diproses. Berapa kali Anda ngelapor? Banyak sekali. Banyak. Saya pikir lebih dari 7 laporan kelihatannya. 7 laporan. Ya. Laporan itu apa aja? Mengenai program bantuan sosial, pembagian dana COVID. Ini termasuk yang di korting 10.000 itu bukan ya? Saya nggak tahu. Kan ada juga bansos nasional. Iya. Diambil, dicap dengan lokal, kan ada juga yang begitu kan? Itu perlu investigasi, apakah ada kaitannya ke sana. Oke. Kait dana bansos, kemudian bedah rumah lah, penggunaan aparat negara untuk birokrasi, untuk memenangkan, macam-macam. Termasuk politik uangnya juga. Ada juga di satu wilayah ada yang bagi sarung dan uang. Clear kan politik uang. Clear sekali, tapi jadi politik uang dalam sarung gitu. Tapi itu tadi nggak diproses. Saya kadang-kadang agak pesimistik ya dengan pilkada ini. Apa yang Bung Denny katakan itu ya terjadi di mungkin semua pilkada di Republik Indonesia ini, dan so long time kita tidak pernah menyelesaikannya secara serius ya, sejak pilkada tahun 2005, sekarang 2020. Tapi tadi Bang, politik uang itu menjadi salah satu yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat Kalimantan Selatan. Dan pada saat 2020 ini mereka bilang ini salah satu capaian Pilgub 2020, mengurangi secara signifikan. Masih ada tapi berkurang. Yang awalnya mereka pikir apa bisa gitu. Jadi terus membangun public opinion bahwa itu bisa dilakukan, meskipun cukup dengan kampanye lewat sosial media dan terus mengajak orang untuk melawan politik uang, ternyata bisa tuh. Ya, tapi sekali lagi ini nggak backfire ke Anda. Nanti ketika Anda menggugat ke MK, ya kan? Tapi tentu Anda tidak akan bilang pada materi ini, jangan-jangan materi yang lain ya. Money politik tetap ada. Tetap ada. Tadi saya bilang ada money politik di beberapa wilayah tandem dengan bupati. Ada pembagian kupon, semacam kupon untuk ambil sembako begitu. Itu yang kita tahu akan digunakan untuk ngambil uang setelah pencoblosan, kita ada. Dan yang lain-lain money politik ada, tapi memang yang saya laporkan tidak hanya itu sih. Yang saya olah menjadi konsep di MK ada beberapa argumen. Beda suara tipis sekali kan, 0,4. Itu berapa angka absolutnya? Angka suaranya 8.000 something. 8.000 something untuk kelas Pilgub itu Nero ya, dekat sekali sebenarnya. Ya 0,4, ya sampai 0,5%. Iya, dekat sekali. Maksudnya angka absolutnya juga nggak jauh juga ya, 8.000 itu. Walaupun dalam pemilihan
Tapi itu ke level wali kota ya. Palembang pernah bedanya 8 suara kalau nggak salah ya. Pernah beda 8 suara ya. Tapi ada beberapa daerah yang memang nero kecil sekali. Tapi untuk pilgub itu 8.000 nggak begitu jauh. Tapi biasanya selalu orang kesulitan untuk untuk membuktikan hitungan suara itu, Bung Denny. Misalnya kalau paling gampang kan kita membandingkan C1 kan. Itulah yang saya akan buktikan. Iya. Saya akan buktikan bahwa penghitungannya kita unggul. Iya. Tentu dengan bukti-bukti C1 dan lain-lain. Iya. Di sisi lain, tentu ujung proses selisih 8.000 itu juga tidak harus diletakkan berdiri sendiri dong. Oke. Bagaimana itu didapat dengan cara-cara yang curang juga harus dinilai menurut saya di Mahkamah Konstitusi. MK itu kan maunya kita. Iya, makanya Abang lebih paham juga. Jadi perdebatan kita bahwa hasil itu tidak lepas dari proses. Kalau prosesnya curang, jangan hasilnya diapresiasi dong. Iya. Kalau dengan cara curang dapat 8.000, apalagi 8.000-nya itu ngambil suara kita juga kan harus dicapnya bukan menang dong, curang. Beda antara menang dan curang. Menang juga, tapi dengan cara curang. Menangnya curang, karena curang dia menang. Tapi ya tentu kita tidak bisa menjudgment ya kan, karena memang proses ya, walaupun kita pahami bahwa memang proses-proses di pilkada itu ya seperti itulah ya. Soal misalnya penggerakan birokrasi, program bantuan dan lain sebagainya, barangkali semua komplain akan begitu di MK. Apakah Bung Denny merasa bahwa misalnya ini mohon maaf ya, perjuangan di MK nanti mengungkapkan kecurangan itu ya seperti apa? Modus kan tidak berbeda ya. Iya. Tetapi kan buktinya dan kesaksian alat bukti kita insya Allah. Oke. Insya Allah kita tidak kekurangan bukti. Oke. Malah tapi kekurangan uang tadi ya. malah kita kesulitan untuk jangan terlalu banyak yang disampaikan sehingga nanti tidak fokus. Saya bilang dipilih sajalah supaya yang inti argumentasi kita yang dibaca oleh majelis. Saya kadang-kadang terus terang Bung, ketika presenting ke MK apa iya ya hakim itu ngikutin semuanya. Makanya jangan-jangan kita apalagi tidak hanya satu. Ini kan sekarang aja udah 70 perkara yang terdaftar kalau tidak salah. Iya. Dengan begitu kan hakim punya keterbatasan untuk membaca semua berkas dokumen. Iya. Dan karenanya kita juga jangan terlalu banyak memberikan peluru, nanti malah nggak kebaca, bukti-buktinya terlalu banyak. Saya pikir kita juga harus wise, bijak, memilih mana yang paling kuat, persoalan atau kecurangan yang terjadi, di situ titik fokus yang kita sampaikan ke majelis. Walaupun kadang-kadang kita juga bingung, sampaikan saja pokok-pokoknya, iya. Lalu yang lengkapnya nggak dibaca. Karena waktunya nggak ada kan untuk membaca ya. Saya selalu mengatakan ya sobat daerah sekalian memang agak bermasalah juga hukum acara di Mahkamah Konstitusi ya karena memang namanya manusia ya. Kalau bebannya terlalu berat, walaupun seidealis apapun orangnya ya berat juga untuk tahu semua hal ya. Iya. Oke, soal curang ini apa lagi yang ingin Anda sampaikan, Bung Denny? Pengawas tidak terlalu berfungsi dan memang saya setuju dengan yang disampaikan Pak Mendagri ya. Salah satu yang juga terjadi di daerah itu akhirnya sudah ada seleksi yang dilakukan oleh petahana untuk menaruh orang-orangnya di lembaga-lembaga pengawas. Itu terasa sih dengan segala hormat ke teman-teman pengawas di Kalimantan Selatan. Menurut saya tantangan independensi dan netralitas, profesionalitas itu masih merupakan persoalan. Karena peluang kepala daerah untuk mempengaruhi proses seleksi itu menurut saya tinggi sekali. Kalau saya malah berpikir nggak ada gunanya itu pengawas ya, karena input dan outputnya nggak seimbang. Inputnya luar biasa, outputnya ya begitu-begitu saja, outcome-nya juga begitu-begitu aja. Saya mengajukan 7 pengaduan misalnya. Iya.
Ya sudah, ditolak. Terus kita tanya, apa alasannya? Rahasia. Rahasia. Mau kita banding nggak bisa. Terus ngapain? Ibarat kita ngugat perdata, terus tidak dikabulkan, kita minta putusannya mana supaya tahu alasannya apa? Rahasia. Bisa banding nggak? Nggak bisa. 7 kali begitu terus. Kan ngapain ada Bawaslu kalau begitu? Karena prosesnya tertutup, tidak terbuka, tidak transparan. Karena bukan sengketa sih yang diajukannya, tapi tapi kecurangan. Pelanggaran ya. Pelanggaran, iya. Ya. Pelanggaran. Iya, tapi kan kalau kemudian kita untuk tahu alasannya sudah tidak anggap rahasia. Iya sih, kan kalau kita bicara transparansi kan. Betul, dan di tengah kerahasiaan itu kita tidak ada upaya banding pula. Iya. Jadi akhirnya pertanyaannya terus buat apa kita lapor kalau terus ditolak terus tanpa kita tahu mengapanya. Oke. Ya, Bung Denny, kita nih agak ini ya, agak serius ya. Kenapa agak serius? Karena tadinya saya berpikir bakal punya teman gubernur Kalimantan Selatan ini. Loh, Nah, itu pilihan doa itu akan terjadi. insya Allah, amin ya rabbal alamin. Gimana? Ya. Walaupun kita tetap menghargai yang sebelahnya ya. Iya dong. Karena ini kan fair competition. Iya dong. Saya ini tanya pertanyaan terakhir soal uang ya, yang saya ikutin perkembangannya. Biasanya nih di pilkada lain, kalau nero seperti ini, ya kan, biasanya negosiasi tuh. Oke, saya nggak mau komplain di MK, tapi kompensasinya dong. 2015 yang saya dengar itu terjadi. Nah, Waktu itu selisihnya juga tidak banyak ya. dan tidak ke MK. Kalimantan Selatan. Jadi, Waktu itu Pak Sabirin tidak berbeda jauh dengan Muhyiddin yang sekarang calon wakil gubernur beliau. Oke, dulu lawannya Pak Muhyiddin itu. Betul. Oke. Tidak selisih banyak dan memang tidak ke Mahkamah Konstitusi. Dan konon karena win-win solution dalam tanda kutip itu ya. Informasi yang berseliweran di ruang publik itu. Oke, kita kan nggak bisa menduga. Ya. Anda sendiri, pengalaman Anda kan 0,4 ini which is kecil ya. Saya Nggak ada tawaran settlement itu. Sejak awal Kan Anda kan pernah jadi advokat kan, amicable settlement itu. ya. Gitu. Setelah selesai pemungutan suara, saya agak rutin bikin siaran pers, konferensi pers. Ya, Sejak hari pertama dan seterusnya saya bilang no negotiation. karena itu nggak pernah didekati. Tidak ada. Tapi ketua partai saya mengatakan ada telepon-telepon untuk mencoba menegosiasi saya, tapi beliau sendiri juga tidak melakukan karena tahu saya nggak mau gitu. Kan lumayan kan? Sorry. Masalahnya ini bisa untung kan, saya keluar 2,5 M, saya bernegosiasi 5 M, kan untung 2,5 M kan? Iya. Gitu. Angkanya nggak sekecil itu. Wah, bayangkan. Angkanya nggak sekecil itu. Misalnya saya minta dong 50 M kan? Ya. Kan bisa nyalon. Yang saya dengar lagi. Yang saya dengar angkanya tidak sekecil bahkan 50, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Iya. Tapi bukan dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk proyek, macam-macam lah. Oke, dalam bentuk konsesi tambang itu gitu jangan-jangan ya. Ada informasi semacam itu. Oke. Yang pasti sampai sekarang tidak ada yang memberikan tawar langsung kepada saya. Oke, iya makanya Anda sudah menunjukkan gesture menolak makanya. Alhamdulillah. Oke. Itu cara preventif kita. Artinya dosa godaan nggak banyak ya? Nggak banyak. Waktu duduk di staf khusus presiden, wakil menteri juga nggak banyak tuh yang artinya ada, cuman 1-2 saja. Itu pun. Ya karena orang bilang waduh nggak akan tembus juga ya. Ya mudah-mudahan itu yang dipikirkan. Jadi tidak datang tawaran-tawaran itu. Jadi kita juga godaannya nggak gede kan. 3 kursi ya? 3. Jadi 11. Lalu? Kebetulan 11. Lalu? Pak Arsul Sani, saya sempat Satu kantor. Berapa kursi? Oh 3 kursi. 3 kursi juga. Jadi kita udah gentleman agreement nggak pakai mahar ya. Selesai. Oke.